Ya oke, halo semuanya, selamat siang ya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan pembelajaran materi PJOK. Nah, PJOK kali ini kita akan belajar melanjutkan materi selanjutnya bab 6, yaitu senam lantai. Nah, sebelumnya kita sudah belajar di bab 7, itu ada senam irama. Nah, saya sebelum melanjutkan video ini pembahasan lebih lagi, nah, buat kalian anak-anak yang belum mengumpulkan tugas praktek senam irama, itu segera dikumpulkan karena kelas 7 baru sedikit, kelas 8 ya hampir setengahnya seperti itu. Jadi kalau kesulitan silakan tanya. Kalau kelas 7 kan iramanya, lagunya bebas mau pakai apa aja. Kalau kelas 8 dikhususkan untuk lagu-lagu tempo caca. Caca itu kayak contohnya kayak semi dangdut gitulah, kayak dangdut kayak umumnya sih kalau dibilang seperti dangdut gitu iramanya. Cuman kalau kalian mau lihat contohnya, lihat contoh kayak pocok. Jadi gerakannya simple, irama lagunya dan suara pintu ya, angin. Nah, dan irama lagunya pun ya tidak terlalu ngebeat gitu, kayak 5, 6, 7, 8, 1 enggak. Jadi kayak 1, 2, 3, 4 itu caca. Jadi ya kayak dangdut jempolnya digoyang. Itu kelas 8. Kayak kelas 7 ya bebas. Ya, kemarin ada beberapa pakai lagu yang lagi booming di, pokoknya pakai lagu di zaman sekarang atau di lagu yang penalti sekarang gitu, ada lagu Inggris gitu. Nah, video ini tayang untuk kelas 7 dan kelas 8 PJOK. Jadi kelas 7 sama kelas 8 videonya satu video ini sama seperti itu. Artinya ada satu video untuk bab 6. Dan saya akan membahas yang pertama itu untuk kelas 8, untuk kelas 7 terlebih dahulu. Pokoknya kalau kelas 8 kan mengulas kembali. Nah, yang kelas 8 sambil nyimak yang ada di kelas 7 sambil mengulas kembali seperti itu. Nah, tapi ingat saya lupa, yang belum cuci muka silahkan cuci muka, yang belum mandi silahkan mandi. Nah, pokoknya kalian harus siap standby di depan gadget kalian atau laptop kalian dengan mempersiapkan bukunya yang kelas 7 dan yang kelas 8. Sambil disimak buku-buku paketnya sambil kalian garis bawahi, karena tujuan pertama saya pas di PJOK pertama tuh yang ada kelas 7 kelas 8 yang kalian suruh membuat rangkuman, itu tujuannya untuk kalian baca dulu gitu. Meskipun PJOK kalau dibaca masih kurang ngerti, tapi seenggaknya buku kalian tuh berwarna gitu. Jadi gini, jangan biarkan buku kalian bersih gitu. Jadi saya pernah nemu ada beberapa murid buku PJOK-nya ini nggak pernah dibaca gitu, karena mindset mereka berpikir kalau PJOK itu praktek. Sebenarnya PJOK tidak hanya sekedar praktek, tetapi teori. Kalian baca gini, meskipun tidak dipraktekkan, tapi kalian baca, lalu teater of mind kalian, teater pikiran kalian tuh langsung menggambarkan itu. Jadi melatih kemampuan daya imajinasi kalian gitu. Jadi kayak misalkan ada beberapa cara nanti harus kalian baca, oh jadi kira-kira seperti ini gitu. Jadi kalian bayangin aja dulu, kalian baca bayangin gitu. Jadi kalau kalian kebayang, nah itu kalian pasti mempraktekannya itu bisa. Jadi seperti hanya seorang pelatih memberikan suatu gambaran kepada para anak-anaknya, pelatih kan contohnya kan misalkan Pep Guardiola nih, kalau kalian tahu pelatih Manchester City saat ini, itu memberi gambaran ke sini ke situ, arahan ke sini ke situ. Jadi bayangkan di otakmu udah ada gambarannya, oh seperti itu. Nanti kamu ke sono, kamu ke sini, terus ada bola ini. Nah itu tuh, jadi tanpa perlu dipraktekkan terlebih dahulu, itu sudah ada gambarannya gitu. Jadi seperti hanya kalian baca buku nih, kalian baca caranya, terus kalian praktekkan kayak gini di dalam otak kalian, sehingga nanti pas dipraktekannya kalian sudah paham, oh ternyata seperti ini. Hanya itulah tujuan kalian membaca buku PJOK. Jadi bukan hanya kalian
beli terus jadi pajangan di lemari kalian. Tapi saya sangat senang kalau ada beberapa murid yang dia baca, terus ada yang dia garis-garis bawahin kayak gitu, terus ada yang dia kasih stabilo. Nah, contohnya kalau dikasih stabilo kayak gini, terus ada warna yang saya lebih suka bukunya itu lusuh karena dibaca gitu. Jadi kalau bersih dia ketahuan nggak pernah dibaca, jangan nggak pernah dibaca, nggak pernah disentuh gitu. Tapi jangan sampai kalian wah bukunya masih bersih, kalian lu cek-cekin biar kelihatan dibaca, jangan. Oke, silakan simak buat yang kelas 7. Nah, yang kelas 8 sebelum simak juga membahas kembali pembelajaran materi kalian bab 6 tentang senam lantai. Nah, ini saya akan bacakan, kalian simak, dilihat di halaman 113 di lembaran pertama. Senam merupakan olahraga yang sangat mengesankan karena menampilkan gerakan-gerakan yang menarik dan mengagumkan. Itu senam gitu. Jadi dari gerakan olahraga senam ini pokoknya menariknya itu dari beberapa gerakan yang indah, gerakan yang terpadu seperti itu. Akan tetapi agar dapat melakukan senam dengan baik, kita perlu memiliki daya tahan. Dan daya tahan ini maksudnya ini supaya kalian berbicara soal ketahanan fisik kalian, yaitu waktu. Jadi misalkan daya tahan tubuh kalian, misalkan senam lantai itu misalkan standar 10 menit, kalian harus kuat selama 10 menit non-stop seperti itu. Terus kekuatan itu adalah otot-otot kalian. Jadi kalian melakukan gerakannya itu memerlukan kekuatan, yaitu kelentukan. Kelentukan ini pasti. Jadi kayak semacam gerakan ke samping, ke kanan, terus melintir ke kiri, ke kanan, itu harus melakukan lentuk lah gitu, harus badannya harus lentur kayak gitu kan. Apalagi kan ada gaya kayang itu yang menentukan otot-otot punggung seperti itu, dan koordinasi badan yang baik. Nah, bagaimana gerakan spesifik yang harus dikuasai oleh seorang pesenam agar melakukan senam dengan baik? Itu caranya nanti akan dibahas di sini. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan gerak spesifik senam lantai. Tetapi ya kita tidak bisa mempraktekannya gitu. Bahkan pun saya sangat mengkhawatirkan kalau saya kasih tugas kalian untuk guling roda depan, roda belakang, kayang di rumah, itu saya sangat amat riskan kalau tidak mempraktikkan itu di rumah, karena butuh pengawasan yang pertama butuh pengawasan yang ketat, yang kedua butuh pendampingan yang ketat juga, dan yang terakhir adalah tempatnya itu harus ada matras, terus harus luas gitu. Tapi itu aja yang di sekolah waktu itu kakak kelas kalian yang kelas 8 pernah terjadi sesuatu cedera, itu aja yang ada matrasnya aja sempat cedera, gimana yang ada. Nah, pokoknya kalian melakukan itu penuh dengan keberanian dan percaya diri gitu. Karena ada beberapa anak dulu yang pas 8 juga, atau kalau emang masih ingat, ada dia ragu-ragu, takut, nggak bisa untuk ngerol depan, guling belakang. Itu kalian harus berani gitu. Jadi ya nggak bisa dipraktekkan. Nah, singkat saja nih, senam dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk tujuan tertentu. Jadi bahasa simpelnya adalah gerakan-gerakan yang sudah disiapkan untuk supaya dia mempraktekkan gerakan tersebut. Ini nanti ada beberapa gerakan yang akan dijelaskan seperti itu. Pokoknya senam itu ada senam si buyung, senam wanita, senam jantung sehat, senam aerobik, senam kesegaran jasmani, senam tera, dan lain-lain. Jadi sifat-sifat itu banyak. Kalian ada di buku nih, kalian garis bawah itu ada di paragraf yang ada gambar atlet lagi di baju merah lagi handstand seperti itu. Nah, ini goalnya ini handstand ini itu kalian harus bisa menjaga keseimbangan badan kalian, harus berdiri dengan menggunakan tangan. Nah, ini ada info senam lantai menurut FIG atau Federation International de Gymnastics. Senam dibagi menjadi 6. Nah, ini ada senam artistik, terus ada senam
ritme kata sportif, ada senam akrobatik, ada senam aerobik sport, dan senam trampolin, dan senam umum. Nah, ini ada beberapa senam yang sudah dibagi-bagi menurut FIG, Federation International The Gymnastic, seperti itu. Nah, terus di bagian B-nya kalian bisa melihat ada aktivitas pembelajaran gerak spesifik senam lantai. Nah, ini ada beberapa gerakan. Yang pertama nih ada gerakan balance. Nah, gerakan balance ini kalian bisa melihat di gambar itu tuh, kalian harus berdiri menggunakan satu kaki. Nah, coba kalau kalian lagi lihat video ini, kalian coba mempraktekkan berdiri dengan satu kaki seperti itu. Jadi coba kalian langsung dipraktekkan aja. Kan lagi duduk nih, terus habis itu kalian berdiri. Nah, terus kalian lihat di gambar. Nah, itu ada yang lagi diri satu kaki, kaki satunya lagi ke belakang tuh. Itu kalian coba aja sambil dipraktekin. Nah, ini adalah melatih keseimbangan balance ini. Nah, lalu selanjutnya kalian lihat ada aktivitas pembelajaran satunya, itu ada sikap jongkok, satu kaki diluruskan. Nah, jadi pokoknya sambil satu kaki kalian lurus, sambil jongkok, sambil turun, naik, tapi menggunakan satu kaki. Itu sangat amat rumit dan butuh pengawasan. Takut nanti kalian terjadi cedera. Nah, ini butuh yang namanya pemanasan terlebih dahulu. Terus ada yang ke samping juga. Jadi selain ke depan, kalian turun naik satu kaki, maksudnya gini terus turun gitu, tapi sampai jongkok gitu, tapi satu kaki. Terus ada yang kakinya sambil dipegang. Nah, ini yang paling sulit. Ini kalian lihat di aktivitas pembelajaran 4, ini kakinya itu sambil diangkat ke atas, sulit. Nah, terus selanjutnya lihat di halaman 119, ini ada gerak spesifik senam lilin. Nah, sikap lilin adalah sikap yang dibuat dari posisi tidur nih, terlentang ini kan posisi tidur nih posisi tidur, kemudian mengangkat kedua kaki. Nah, gitu, lurus ke atas dengan kedua tangan menopang pinggang. Nanti kalian bisa melihat gambar ini, ada di gambar 6.8. Lihat tuh, ada yang paling atas tuh, dari tiduran posisi, terus kaki diangkat, terus kakinya lurus ke atas, terus tapi pinggul kalian ditopang pakai tangan. Ini kalau dipraktekin seru gitu, lucu, karena ada beberapa anak yang waktu praktek di sekolah pun dulu sebelum pandemi ini ada yang kakinya mencong ke kiri, mencong ke kanan, terus ada yang mencong ke depan. Ini banyak macam-macam kesulitan. Lalu ada gerakan berdiri dengan kepala, head balance. Ini tidak dipraktekkan, tapi berdiri dengan kepala adalah sikap tegak dengan bertumpu pada kepala dan ditopang oleh kedua tangan. Ini kalian bisa melihat gambarnya itu di 6.10, lihat di paling atas di buku kalian. Ini sangat amat sulit pun, dan saya tidak mempraktekannya di rumah dan bahkan di sekolah pun tidak. Nah, terus kalian lihat lagi. Nah, ini dengan bantuan teman ya, di halaman 118 yang di atas, bantuan teman. Terus kalau kalian bisa tambah bantu teman dengan bantuan dinding atau tembok. Terus lihat di halaman 119. Nah, ini yang seru nih, guling depan adalah gerakan berguling ke depan, atas bagian belakang badan, punggung pinggang dan panggung bagian belakang, guling depan, guling. Pokoknya posisi tangan itu nyentuh makras duluan, kepala yang nyentuh duluan gitu. Habis itu jongkok, lihat di halaman 6.15. Ini kalian bisa ngebayangin 6.15 ini adalah diri kalian. Terus ada beberapa anak yang kesulitan juga, kalau kalian masih ingat juga, dibantu dengan teman, ayo diguling ke depan. Ini guling ke depannya aja susah, apalagi guling ke belakangnya. Nah, ini ada guling ke belakang atau backroll. Lihat di halaman 120, guling ke belakang adalah gerakan menggulingkan badan ke belakang, di mana posisi badan tetap harus membulat. Nah, ini guling depan aja susah, gimana kalau guling ke belakang? Makanya ya berdoa semoga pandemi ini cepat selesai, dan kalian bisa mempraktekannya ini gitu. Nah, terus ada beberapa
gerakan guling belakang pun yang dibantu oleh teman. Dilihat di halaman 121 seperti itu. Nah, ini pun gerakan guling lenting pun ini tidak dipraktekkan juga, tapi kalian baca nih, lihat ada guling lenting adalah suatu gerakan lenting badan ke atas depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Dari sikap setengah guling ke belakang ini atau setengah guling ke depan dengan kedua kaki rapat lurus. Nah, jadi gini, sama kayak ngerol samping, tapi ini kayak ke depan ngeroleh, tapi kakinya dulunya rapat kayak gitu, rapat lenting ke depan, tapi posisinya melayang harus diri lagi. Wah, susah. Tapi kalau kalian bisa dari bawah aja langsung ke depan, susah, sulit. Tapi kalau kalian giat, tidak ada yang sulit. Terakhir, aktivitas pembelajaran rangkaian senam lantai. Ini dan lihat di halaman 123 dari yang guling depan, habis itu guling lenting, habis itu selesai. Nah, itu yang buat kelas 7. Dan buat yang kelas 8, singkat saja. Lihat yang kelas 8, lihat di bukunya di halaman 81 ya, di pertamanya ini hampir sama, ini di halaman awalnya. Lihat di halaman keduanya, halaman keduanya ada hakikat senam lantai, sama seperti yang kelas 7 tadi. Senam lantai merupakan gerakan senam yang dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras atau lapisan setelah melakukan gerakan-gerakan senam lantai. Ini ada ukurannya nih. Ada ukurannya, ada 12 kali 12, ada 13 kali 13, dan 14 kali 14 untuk zona bebas gitu. Nah, lihat gerakan-gerakan pada senam ini membutuhkan panduan unsur-unsur kelentukan, kecepatan, kelincahan, dan kekuatan dan keseimbangan. Ini ada 5 poin yang perlu kalian garis bawahi dan kalian ingat, karena biasanya yang kayak gini keluar waktu ujian seperti itu. Nah, pria tampil dalam waktu 70 detik dan wanita dengan iringan musik 90 detik gitu. Keduanya bertujuan untuk memberikan kesan kepada para wasit dengan rangkaian urutan dari berbagai lompatan, utara, keseimbangan dicampur dengan unsur-unsur lonjakan akrobat. Nah, lihat di 82 bagian B nya, ini gerak spesifik senam lantai. Ini yang perlu kalian garis bawahi lagi. Ini ada nih unsur-unsur gerakan senam lantai, yaitu ini pasti ada, coba dicek lagi. Mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, serta menunggu dengan tangan dan kaki untuk mempertahankan sikap keseimbangan pada saat meloncat ke depan atau belakang. Ini yang kelas 7 pun gak apa-apa sambil simak, karena lebih bagus juga kalau yang kelas 7 juga sambil simak ke yang kelas 8 gitu. Jadi supaya kita udah ada gambarannya nih kalau kita nanti yang kelas 8 gitu. Nah, saya juga pun ingin menjelaskan ada perbedaan antara melompat dan meloncat gitu. Melompat itu dengan kedua kaki, meloncat itu dengan satu kaki, seperti itu. Nah, dia nih ada handstand nih, tapi handstandnya lebih sulit nih yang di kelas 8 nih. Wow, handstandnya benar-benar harus gak ada bedanya sih, sama sulit. Terus ada kayang gitu, kayang yang bukan sayang, kayang gitu. Nih, kayang ada satu bentuk atau sikap badan telentang yang membusur gitu. Ini kan telentang nih, terus membusur gitu, bertumpu pada kedua tangan, kedua kaki dan pinggang. Lihat, kalian bisa melihat gambarnya di halaman 83. Ini waktu itu ada iseng nih, sambil kayang sambil jalan, serem nih. Nah, ini di halaman 83 ya. Nah, terus lihat ini dari kayang, caranya posisi dari diri, pokoknya ada dua cara, dari diri sama dari tiduran. Kalau dari diri dia pelan-pelan harus bisa, terus kalau dari tiduran dia pelan-pelan harus angkat perutnya, angkat badannya. Nah, guling pun ini sama, guling depan, guling belakang, tidak ada bedanya dengan yang kelas 7 gitu. Lalu lihat ada teman-teman, cuman yang beda di rangkaiannya aja, handstand sambil guling. Wow, handstand ini kiri terus guling depan, handstand guling lenting, dan handstand kayang sambil handstand harus kayang. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ya ampun,
Ini kalau buat yang atlet-atlet oke lah. Oke, cukup sekian tugasnya adalah udah 20 menit tugasnya adalah nih kalian kumpulkan beberapa gambar atlet senam lantai ya, itu baik nasional maupun internasional serta tampilkan riwayat singkat pribadinya dan prestasinya. Atlet-atletnya misalkan atlet di Indonesia siapa, di internasional atlet siapa, bebas minimal 3 kayak gitu. Lalu itu untuk tugas tertulis. Tugas prakteknya kalian tidak mempraktekkan selama ya, tapi kalian video presentasi keseluruhan bab 6 ya. Jadi sama kayak saya kayak gini, jadi kalian menjelaskan kembali senam lantai. Jadi poin-poin pentingnya misalkan senam lantai ini, terus guling depan ini, guling depan adalah, guling belakang adalah, handstand adalah, guling lenting adalah, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa dikerjakan tugas ya.